Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas reguler pagi 120A. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengukuran kinerja supply chain management. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Suarman. Di sini saya ditemani juga oleh rekan saya Muhammad Rifais. Tanpa berlama-lama, mari kita ke materinya. Supply Chain Management. Supply Chain Management atau SCM merupakan sebuah sistem yang mengkoordinasikan proses-proses dari perusahaan atau pabrik guna menyiapkan, memproduksi, dan mengirimkan produk kepada konsumen. Proses ini meliputi perencanaan, sumber daya, memproduksi, pengiriman, penyimpanan, informasi, pembayaran, sampai pengiriman produk yang dibutuhkan. Tujuan dari supply chain yaitu untuk memastikan material terus mengalir dari supplier hingga ke konsumen atau sering disebut dari hulu ke hilir. Pengukuran kinerja supply chain management. Pengukuran kinerja diperlukan untuk satu, melakukan monitoring dan pengendalian, kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke dalam fungsi-fungsi supply chain, ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap persaingan maupun terhadap tujuan yang ingin dicapai. Keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Selanjutnya, Supply Chain Operation Reference atau SCORE. SCORE adalah model konseptual yang menyiapkan kerangka kerja yang menghubungkan antara proses bisnis dan rantai pasokan ke dalam pengukuran kinerja. Dengan adanya kerangka kerja, manajemen rantai pasok nantinya dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Model SCORE digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja total rantai pasokan perusahaan. Model ini meliputi penilaian terhadap pengiriman dan kinerja pemenuhan permintaan, pengaturan inventaris dan aset, fleksibilitas produksi, jaminan, biaya-biaya proses, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian kinerja keseluruhan pada sebuah rantai pasok. Nah, di sini ada atribut kinerja dan matriks dalam skor. Nomor satu, atribut kinerja reliabilitas rantai pasok. Didefinisikan kinerja rantai pasok perusahaan dalam memenuhi pesanan pembelian dengan produk, jumlah, waktu, kemasan, kondisi, dan dokumentasi yang tepat sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa pesanannya dapat terpenuhi dengan baik. Untuk metrik level 1, pemenuhan pesanan sempurna. Kedua, responsivitas rantai pasok. Didefinisikan sebagai kecepatan waktu rantai pasokan perusahaan dalam memenuhi pesanan konsumen. Untuk matriks level satunya, waktu tunggu pemenuhan pesanan. Tiga, agilitas rantai pasok. Didefinisikan rantai pasok dalam merespon perubahan pasar untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Matriks level 1, upside supply chain flexibility, upside supply chain adaptability. Yang keempat, biaya rantai pasok. Didefinisikan sebagai biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan proses rantai pasok dan cost of goods sold. Yang kelima, manajemen aset rantai pasok. Didefinisikan sebagai efektivitas suatu perusahaan dalam manajemen aset untuk mendukung pemenuhan kepuasan konsumen. Untuk metrik level 1, waktu siklus pengembalian kas atau cash to cash cycle time. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi memegang peranan cukup penting demi tercapainya nilai akhir dari pengukuran kinerja. Proses normalisasi dilakukan dengan rumus normalisasi storm the board, yaitu less is better, storm sama dengan SI dikurangi S minimum dibagi S maksimum dikurangi S minimum dikali 100. Lalu ada low is better, storm sama dengan S maksimum dikurangi SI dibagi S maksimum dikurangi S minimum dikali 100, di mana SI di sini adalah nilai indikator aktual yang berhasil dicapai, S minimum sama dengan nilai pencapaian performansi terburuk dari indikator kinerja, S maksimum sama dengan nilai pencapaian performansi terbaik dari indikator kinerja. Nah, di sini ada sistem monitoring dan indikator kerja. Pada pengukuran ini, setiap bobot indikator dikonversikan ke
interval nilai tertentu yaitu 0 sampai 100. 0 diartikan paling buruk dan 100 diartikan paling baik. Dengan demikian, parameter dari setiap indikator adalah sama. Setelah itu, didapatkan suatu hasil analisa sebagai berikut. Sistem monitoring lebih dari 40 adalah indikator kerjanya poor, 40 sampai 50 marginal, 50 sampai 70 average, 70 sampai 90 good, lebih dari 90 excellent. Metode analytical hierarchy process atau AHP. AHP merupakan teknik pengambilan keputusan. AHP umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif pilihan yang ada, dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks atau multi kriteria. Metode AHP memiliki keunikan karena penentuan bobot setiap kriteria bukan di awal, melainkan menggunakan rumus skala prioritas. Di sini ada tabel kepentingan analytical hierarchy process atau tabel kepentingan AHP. Di sini intensitas kepentingan 1 didefinisikan sama pentingnya dibandingkan dengan yang lain. 3 didefinisikan cukup penting dibanding dengan yang lain. 5 lebih penting dibanding dengan yang lain. 7 sangat lebih penting dibanding dengan yang lain. 9 mutlak lebih penting dibanding dengan yang lain. Untuk intensitas kepentingan 2, 4, 6, dan 8 didefinisikan nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Nah, di sini metode analytical hierarchy process atau AHP terdapat 4 aksiom yang terkandung dalam model AHP. 1. Reciprocal comparison, artinya pengambilan keputusan harus dapat memuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Yang kedua, homogeneity, artinya preferensi seorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, atau dengan kata lain, elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya. Yang ketiga, independensi, artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, melainkan oleh objektif keseluruhan. Yang keempat, expectation, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hierarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi tidak dipenuhi, maka pengambilan keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau objektif yang tersedia atau diperlukan, sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap. Lalu ada prinsip dasar AHP. Langkah-langkah dalam metode AHP: 1. Membuat hierarki persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki. Kedua, penilaian kriteria dan alternatif untuk berbagai persoalan yang ada. Skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. 3. Penentuan prioritas untuk setiap kriteria dan alternatif. Perlu dilakukan perbandingan berpasangan, nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Yang keempat, konsistensi logis. Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat kehubungan antara objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Lalu, langkah-langkah penggunaan HP. Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan diperhatikan dalam metode AHP antara lain: 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Kedua, menentukan prioritas elemen. Ketiga, membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Yang keempat, matriks bilangan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya. Lalu pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah: 1. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Ketiga, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.
Keempat, mengukur konsistensi. Lalu dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui beberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah: satu, membuat matriks perbandingan berpasangan; kedua, mengisi nilai matriks; ketiga, menghitung jumlah nilai per kolom; keempat, membuat matriks normalisasi nilai; kelima, mengisi nilai matriks dengan cara membagi nilai dengan jumlah pada kolomnya; enam, membuat matriks prioritas; tujuh, mengisi nilai prioritas dengan cara menghitung rata-rata nilai per barisnya; 8, mengulangi langkah 1 hingga 7 untuk menghitung prioritas dari supplier; 9, membuat matriks evaluasi; 10, menghitung nilai hasil dengan cara mengkalikan prioritas karakteristik dari setiap supplier lalu menjumlahkan totalnya. Oke, untuk selanjutnya studi kasus akan dilanjut oleh rekan saya Rifais. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ilham telah menjelaskan teoritisnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari studi kasus. Untuk studi kasus pada presentasi kali ini, itu ada sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan komponen elektronik dan mempertimbangkan 3 kriteria utama dalam memilih supplier, harga, pengiriman, dan juga kualitas. Mereka telah mengidentifikasi 3 supplier potensial, yaitu ada PT X, PT Y, dan juga PT Z. Nah, untuk pertama kali, yaitu dibuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria di atas, yaitu ada harga, pengiriman, dan juga kualitas. Untuk angka 1 pada kolom, harga, dan juga baris harga, itu menggambarkan tingkat kepentingan yang sama. Jadi pada garis diagonal itu bernilai 1 dikarenakan itu perbandingan dari kriteria yang sama. Sedangkan untuk angka 3 pada kolom pengiriman dan juga harga dan juga baris harga itu menunjukkan adanya bahwasanya pengiriman lebih penting dibandingkan dengan harga. Nah, untuk nilai 2 pada kolom kualitas dan juga baris harga itu menunjukkan kualitas lebih penting sedikit daripada harga. Begitu juga pada nilai 3 di kolom kualitas baris pengiriman itu sama menunjukkan tingkat kepentingan kualitas lebih penting daripada pengiriman. Nah, untuk nilai yang di bawahnya, yaitu 1/3 di kolom harga baris pengiriman, itu menunjukkan perbandingan antara nilai harga yaitu 1 dan juga dibandingkan dengan pengiriman yang tadi yaitu 3. Untuk di kolom harga baris kualitas 1/2 menunjukkan nilai dari harga itu 1 dan juga dibandingkan dengan nilai kualitas yaitu 2. Dan untuk yang terakhir ada di kolom pengiriman, baris kualitas ada nilai 1/3, itu merupakan perbandingan antara nilai pengiriman dan juga kualitas. Baik, setelah matriks perbandingan berpasangan tadi sudah ditentukan, maka selanjutnya dihitung jumlahnya untuk dihitung jumlahnya per kolom. Untuk kolom pertama yaitu kolom harga, didapat hasil 1,83 itu diperoleh dari kolom harga yaitu 1 ditambah 0,33 ditambah 0,50. Nah, untuk kolom pengiriman itu jumlahnya 4,33 didapat dari 3 ditambah 1 ditambah 0,33. Untuk kualitas nilainya yaitu 6 dari 2 ditambah 3 ditambah 1. Setelah itu dibentuk matriks normalisasi nilai. Untuk nilai-nilai di sini didapat dari nilai matriks sebelumnya dibagi dengan jumlah per kolomnya. Contoh untuk kolom harga baris harga itu nilainya 0,545 didapat dari matriks sebelumnya yaitu 1 dibagi 1,83. Begitu pula dengan yang seterusnya sampai selesai. Setelah itu membuat matriks vektor prioritas. Untuk nilai prioritas ini didapat dari rata-rata per barisnya. Contoh untuk prioritas pertama yaitu di baris harga itu nilainya 0,524 didapat dari menjumlahkan nilai pada baris yaitu 0,545 ditambah 0,692 ditambah 0,333 dibagi dengan jumlah kriterianya yaitu 3. Didapat hasilnya 0,524. Untuk prioritas kedua yaitu di baris pengiriman didapat dari 0,182 ditambah 0,231 ditambah 0,5
dibagi 3 sehingga hasilnya adalah 0,304. Untuk yang terakhir, prioritas kualitas didapat dari 0,273 ditambah 0,077 ditambah 0,167 dibagi 3 hasilnya 0,172. Ini adalah perhitungan untuk kriteria yang telah dihitung hingga prioritas. Selanjutnya, melakukan langkah yang sama, namun kali ini yang dihitung itu suppliernya, yaitu ada dari PT X, Y, dan juga Z. Untuk perhitungan pertama, matriks-matriks ini dihitung untuk mengukur prioritas dari segi harga. Pertama, sama seperti tadi, untuk matriks perbandingan berpasangan dari harga untuk PT X, Y, Z, untuk garis diagonalnya tetap sama nilainya 1 karena itu menunjukkan bahwa perbandingan dengan supplier yang sama, X dengan X, Y banding Y, Z banding Z, maka nilainya sama yaitu 1. Untuk nilai 4, ini mengindikatorkan bahwa X berbanding dengan Y itu nilainya 4, di mana Y lebih unggul soal harga yaitu lebih murah. Untuk Z, X banding Z yaitu 2, menunjukkan bahwa Z itu nilainya sedikit lebih murah daripada X. Begitu pula Y banding Z bernilai 3. Lalu untuk yang bagian bawah ini dibandingkan sama seperti tadi, Y banding X 1/4, satunya itu nilai dari X dan 4-nya adalah nilai dari Y. Untuk 1/2 X banding Z banding X yaitu 1/2, didapat nilai X-nya 1 dan Z-nya itu 2. Dan yang terakhir ada nilai 1/3 dari kolom dan baris X dan Y. Satunya itu nilai Y dan 3-nya itu nilai Z. Setelah itu dihitung kembali matriks normalisasi nilainya, didapat dari cara menjumlahkan secara per kolom. Untuk kolom X 1 ditambah 0,25 ditambah 0,50, jumlahnya yaitu 1,75. Untuk kolom Y 4 ditambah 1 ditambah 0,33, hasilnya yaitu 5,33. Dan untuk kolom Z 2 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 6. Selanjutnya menghitung matriks normalisasi nilai, di mana normalisasi nilai didapat dari sama seperti sebelumnya, yaitu membagi nilai dengan jumlah per kolomnya. Contohnya untuk baris dan kolom X itu 0,571 didapat dari 1 dibagi 1,75, begitu seterusnya sampai beres. Setelah matriks normalisasi nilai didapat, selanjutnya menghitung matriks vektor prioritas dengan cara menjumlahkan dan mencari rata-rata dari per barisnya. Contoh untuk baris X itu 0,571 ditambah 0,750 ditambah 0,333, hasil prioritasnya yaitu 0,52. Yang kedua ada baris Y 0,143 ditambah 0,188 ditambah 0,500 dibagi 3, hasilnya adalah 0,277. Lalu ada baris Z yaitu 0,286 ditambah 0,063 ditambah 0,167 dibagi 3, hasilnya 0,172. Selanjutnya masih sama seperti tadi, tapi ini untuk yang pengiriman. Untuk penilaiannya masih sama, tata caranya juga masih sama, hingga mencapai matriks vektor prioritas. Yang terakhir ada di prioritas untuk kriteria kualitas. Nah, setelah melakukannya sampai selesai, kemudian didapat matriks evaluasi dan juga hasil. Di tabel sebelah kiri ada matriks kriteria prioritas. Ini adalah matriks perhitungan yang di awal tadi. Di sini menghitung prioritas dari kriterianya sendiri. Untuk kriteria harga, prioritasnya 0,524. Untuk kriteria pengiriman, prioritasnya yaitu 0,304. Untuk kriteria kualitas, prioritasnya yaitu 0,172. Nah, untuk tabel yang kanan adalah matriks dari evaluasi, di mana terdapat supplier, lalu hasil dari perhitungan prioritas per kriterianya yang tadi sudah dilakukan berulang kali dengan cara yang sama, lalu ada bagian hasil. Nah, untuk matriks evaluasi ini merupakan kumpulan dari rekapitulasi perhitungan sebelumnya. Nah, untuk
hasil didapat dengan cara mengalihkan matriks prioritas supplier dikali dengan matriks prioritas kriteria, lalu dijumlahkan hasilnya. Contoh untuk supplier X, harga yaitu 0,552 dikalikan dengan prioritas harga yaitu 0,524 ditambah prioritas pengiriman X yaitu 0,623 dikalikan dengan 0,304 lalu ditambah kualitas X 0,557 dikalikan dengan prioritas kualitas 0,172 lalu hasilnya dijumlahkan dan hasilnya yaitu 0,7439. Untuk supplier Y, prioritas harga Y yaitu 0,277 dikali dengan prioritas harga 0,524 ditambah pengiriman Y yaitu 0,239 dikali prioritas pengiriman 0,304 ditambah kualitas Y 0,320 dikali prioritas kualitas 0,172 hasilnya yaitu 0,27276. Untuk yang supplier terakhir yaitu supplier Z, prioritas harga Z 0,172 dikali dengan prioritas harga 0,524 ditambah pengiriman Z 0,138 dikali dengan prioritas pengiriman yaitu 0,304 ditambah kualitas Z 0,123 dikali prioritas kualitas yaitu 0,172 hasilnya yaitu 0,15285. Dari matriks evaluasi di atas didapat nilai supplier X dengan nilai hasil yaitu 0,57439. Kemudian supplier Y dengan nilai hasil 0,27276 dan nilai hasil dari supplier Z yaitu 0,15285. Dari ketiga supplier tersebut, nilai hasil tertinggi didapat oleh supplier X. Maka supplier X terpilih yaitu supplier yang terpilih yaitu supplier X dengan nilai yaitu 0,57439. Mungkin cukup sekian perhitungan studi kasus dari saya dan juga cukup dicukupkan untuk presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.